Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, belakangan ini sangat santer sekali dibicarakan di berbagai media massa dan berbagai media sosial bahwa Mas Kaisang Pangarep ini dikabarkan akan serius terjun ke dunia politik, mengikuti jejak ayahanda beliau, yaitu Bapak Presiden Joko Widodo, ingin mewarnai perpolitikan di Indonesia. Dan ini tentu berbeda sekali dengan dunia yang biasa sangat slow, kemudian akan menapaki dunia politik. Tentu sangat beda sekali. Yang diminta oleh para pemirsa adalah meninjaunya dari kacamata metafisika. Nah, karena ini menjadi penasaran bagi para pemirsa, oleh karena itu pada sesi ini kita akan fokus membahas langkah Mas Kaisang Pangarep ke depan, memperakirakan Mas Kaisang ke depan itu dalam dunia politik, dunia barunya itu bagaimana? Apakah mulus-mulus aja atau meraih kesuksesan di dalam dunia politik ini seperti ayahanda beliau, akhirnya menjadi orang nomor satu di negeri ini? Apakah justru Mas Kaisang Pangarep ini akan gagal di tengah jalan? Karena bagaimanapun juga ayahanda beliau ini di samping para pendukung setia yang selalu mendukung beliau, juga tidak sedikit daripada yang selalu merongrong Bapak Presiden Joko Widodo. Nah, ini apakah nantinya itu Mas Kaisang Pangarep ini akan mulus-mulus saja atau justru akan gagal di tengah jalan? Inilah yang akan kita bahas seorang politikus baru yang bernama Kaisang Pangarep. K nilainya 5. Kemudian E nilainya 1. Kemudian S nilainya 8. Nah, kemudian P nilainya 11. Kemudian NG nilainya 4. Kemudian R nilainya 4. Nah, ini kita jumlahkan, kita tambahkan semua. Nah, 5 tambah 1 6, tambah 8 14, tambah 11 25, tambah 4 sama dengan 29, ditambah 4 lagi sama dengan 33. Nah, ini kemudian kita dibagi 16. Memang pembaginya adalah 16. 33 dibagi 16 sama dengan 2 dan sisa 1. Jadi secara hitungan Mas Kaisang Pangarep ini mendapatkan angka 1 terakhirnya, yang angka 1 ini berada di level keberuntungan tingkat atas ini. Nah, ini kemudian kita bandingkan dengan Bapak Presiden Joko Widodo. Bagaimana kira-kira? Joko Widodo, J sama dengan 13. Kemudian K sama dengan 5. Kemudian W sama dengan 9. W sama dengan 9. D sama dengan 6. Nah, kemudian karena ini dalam satu kata, double, D yang mengikuti ini dianggap gugur. Jadi ini tidak dihitung. Bicara saja nggak dihitung. Jadi 13 ditambah 5 ditambah 9 tambah 6 sama dengan 33. Nah, ini kemudian dibagi 16. Sisanya, jadi 33 bagi 16 sama dengan 2 dan sisa 1. Nah, setelah kita hitung secara bersama-sama ini, ternyata Mas Kaisang Pangarep ini mendapatkan sisa 1 yang berada di lembar sajadah sudah ini, berada di tingkatan atas, berada di level teratas, yaitu di lingkaran paling atas ini, yang berada di sini 1. Kemudian ayahanda beliau yaitu Bapak Joko Widodo, ini ternyata hasilnya sama persis, yaitu 33 16 dan sisanya sama dengan 1, dan ini berada di sini juga. Jadi dari hitungan ini, dari rumus ini, Mas Kaisang Pangarep beliau ini secara ilmu metafisika ini beliau mendapatkan angka sisa hasil 1
sama persis dengan ayahanda beliau, yaitu Bapak Presiden Joko Widodo, yang mendapatkan sisa hasil terakhir yaitu angka 1, yang sama-sama berada di sini. Jadi kalau sudah demikian, maka sesuai dengan petunjuk daripada rumus ini, maka Mas Kaisang Pangarep ini mempunyai modal yang sama secara metafisika dengan Bapak Presiden Joko Widodo dari segi faktor keberuntungan atau kesuksesan di dalam menapaki dunia politiknya ke depan. Jadi kalau Bapak Presiden sampai kepada puncak karir politiknya, yaitu beliau menjadi orang nomor 1 di negeri ini, apakah nanti Mas Kaisang Pangarep juga demikian? Kita lihat dari segi rumus ini, dari ilmu yang sudah diwariskan oleh para leluhur ini, kita bisa menganalisa dari sekarang, yaitu memperakirakan keberhasilan Mas Kaisang Pangarep di dalam dunia politik ini persis seperti ayahanda beliau, yaitu mendapatkan keberuntungan yang sangat tinggi, yaitu berada di sini. Ini adalah Mas Kaisang Pangarep, kita lihat dari kacamata metafisika. Rumus ini tidak hanya membahas Mas Kaisang Pangarep, karena yang sudah kita bahas di dalam rumus atau pakem sadar sudah ini sudah banyak sekali, termasuk Raffi Ahmad, termasuk Deddy Corbuzier, termasuk juga Baim Wong, kemudian bahkan Sambo pun pernah kita bicarakan di sini, pernah kita bahas di sini, bahwa Sambo itu kalau kita masih ingat ya, itu mendapatkan angka 11, akhir 11. Jadi dia berada di lingkar atas, dia bisa ke atas, tetapi harus melalui garis ini. Jadi ada syarat-syarat tertentu, yaitu seperti harus selalu berbuat baik kepada orang lain, tidak menyakiti orang lain, tidak merugikan orang lain, selalu mengasihi orang lain, itu bisa ke atas. Jadi ini adalah memperakirakan langkah ke depan Mas Kaisang Pangarep di dalam dunia politik di Indonesia. Jadi secara ilmu ini Mas Kaisang Pangarep akan mendapatkan seperti ayahanda beliau, yaitu Bapak Presiden Jokowi, sampai dengan menjadi orang nomor 1 di negeri ini. Karena di sini sangat identik sekali ya, namanya. Jadi walaupun namanya nggak sama, tapi ternyata hitungannya itu persis sama, yaitu mendapatkan 33 dibagi 16 sama 2 dan sisanya 1. Begitu juga ayahanda beliau, 33 dibagi 16 sama dengan 2 dan sisanya adalah 1. Jadi Mas Kaisang Pangarep ini mempunyai modal, keberuntungan yang sangat tinggi, yang berada di angka 1, yang berada di lingkaran paling tinggi ini. Nah, ini kita bicarakan secara objektif, kita tidak bermaksud untuk mengagung-agungkan, karena rumus ini bukan hanya untuk Mas Kaisang Pangarep, tapi untuk semua orang, para figur di negeri ini yang sudah pernah kita bicarakan dengan rumus ini, sudah banyak sekali. Ilmu ini adalah sebuah petunjuk awal, jadi memperakirakan seseorang langkah ke depannya gimana. Ini bukan kebenaran mutlak, tapi ilmu warisan dari para leluhur, merupakan ilmu yang sudah melewati riyadhah topoboto dari para leluhur kita. Demikianlah para pemirsa yang bisa kita sampaikan untuk kali ini tentang politik baru, yaitu Mas Kaisang Pangarep ini dari dunia metafisika. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.